Kainian ya fiktifilaka. Jika ada kesamaan nama toko. Tempat kejadia natao puncerita. Itu adalah kebetulan semata dan tidak ada unsur kesengajaan. Komisi Pemberantasan Korupsi baru saja menetapkan Menteri Sosial Juliari Batubara sebagai tersangka kasus dugaan suap pengadaan barang atau jasa bantuan sosial warga Jabodetabek untuk pandemi COVID-19 dengan total uang negara yang digelapkan sebesar 17 miliar. Penetapan Juliari sebagai tersangka merupakan tindak lanjut atas operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK. Lantas, seperti apakah sebenarnya sosok sang Mensos yang terciduk KPK itu? Lahir di Jakarta pada 22 Juli 1972, pria yang akrab disapa Ari itu merupakan anak tertua di keluarganya. Sejak remaja, Juliari sudah diarahkan oleh sang ayah untuk meneruskan bisnis milik keluarga. Meski demikian, Juliari mengaku tidak mendapatkan perlakuan istimewa dan memulai semuanya dari bawah. Lulus dari SMA pada 1991, ia memutuskan untuk melanjutkan pendidikan di negeri Paman Sam. Juliari mengenyam bangku kuliah di Riverside City College dan kembali melanjutkan studi di Chapman University. Keduanya di negara bagian California. Setelah lulus tahun 1997, Juliari bergegas kembali ke tanah air dan mulai masuk ke perusahaan sang ayah pada 1998. Juliari merintis karirnya di perusahaan pelumas milik ayahnya. Perusahaan swasta warisan keluarganya merupakan pemilik pabrik pelumas pertama dan salah satu yang terbesar di Indonesia. Bisnisnya yang dikenal luas adalah pelumas Penzol dan Evalup. Tahun 2010, bisnis Penzol dilepas dan fokus ke oli Evalup di bawah PT Wira Swasta Gemilang Indonesia. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara yang dilaporkan pada 30 April 2020, Juliari Batubara memiliki harta kekayaan sebesar 47.188 miliar rupiah. Sebagian besar harta yang dimiliki Juliari berbentuk properti meliputi aset tanah dan bangunan dengan taksiran nilainya mencapai 48 miliar rupiah. Juliari melaporkan memiliki 2 aset properti di lokasi strategis di ibu kota, yakni tanah dan bangunan seluas 468 per 421 meter persegi dengan nilai 9,3 miliar rupiah, serta tanah dan bangunan seluas 170 per 201 meter persegi dengan taksiran harga 3,46 miliar rupiah. Keduanya berlokasi di Jakarta Selatan. Aset-aset tanah dan bangunan milik Juliari lainnya tersebar di Lawasan Bogor, Bandung, dan Simalungun, Sumatera Utara. Status kepemilikan tanah tersebut berasal dari hasil sendiri dan hibah dalam bentuk warisan. Untuk kendaraan, Juliari tercatat memiliki 1 mobil Land Rover Jeep tahun 2008 senilai 618 juta rupiah dengan keterangan hasil harta sendiri. Selain itu, Juliari memiliki harta bergerak sebanyak 1,161 miliar rupiah dan surat berharga senilai 4,658 miliar. Juliari juga tercatat memiliki kas dan setara kas senilai 10,217 miliar rupiah serta uang sebesar 17,584 miliar. Wah, ternyata banyak juga ya harta kekayaan Pak Ari ini. Kenapa masih korupsi sih, Pak?